Ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Karena jadi orang awam kan bebas hisab, bebas apapun. Ketika mengikuti pendapat, dia tidak akan dihisab. Karena dia ditanggung dosanya oleh ulamanya. Kalau ini benar, kita akan kasih motivasi kepada masyarakat. Jangan jadi ulama, lebih baik jadi orang awam. Karena orang awam itu bebas dari hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa ketika kita mengikuti orang tertentu dalam beragama, kemudian apa yang kita ikuti itu benar. Ketika kita mengikuti pendapat dalam beragama, lalu ternyata apa yang kita ikuti itu benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika yang kita ikuti adalah salah, maka yang menanggung dosa adalah tokoh agamanya. Dan jelas ini adalah prinsip yang menyimpang, yang salah. Coba sekarang kita akan baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 244. Prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan, termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru, termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Sehingga membangun kesadaran bahwasanya kita akan dihisab di yaumil akhir. Pada saat kita memilih tokoh tertentu, itu bagian dari prinsip yang perlu dijaga. Kenapa Anda mengikuti pendapat A? Kenapa Anda mengikuti pendapat B? Kenapa Anda mengikuti pendapat C? Dan demikian seterusnya. Termasuk ketika orang itu memilih madhab. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengingatkan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita perhatikan kalimat ini. Kata Muhammad bin Sirin, beliau meminta, "Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi, maka ketika dia keliru dalam mengambil guru, salah dalam mengambil guru, maka bisa jadi itu akan menjadi sumber penyimpangan bagi dia. Dahulu para ulama menyadari bahwa mengambil guru agama adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Mengambil guru agama adalah bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang gurunya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridha terhadap Imam Malik untuk menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Karena beliau memahami bahwa nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa beliau memilih Imam Malik sebagai guru. Sampai seperti itu kesadaran yang dimiliki oleh ulama. Sehingga mereka siap nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau memilih Imam Malik sebagai guru? Imam Syafi'i mengatakan, "Raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallahi ta'ala." Aku ridha Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Az-Zuhli. Wa qala Az-Zuhli, ittakhadtu Ahmada hujjatan fima baini wa bainallah. Aku menjadikan Imam Ahmad sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga ketika aku ditanya oleh Allah, kenapa kau memilih guru A, memilih guru B? Para ulama menyadari dengan bahwasanya mereka nanti akan diminta untuk mempertanggungjawabkan itu, dan para ulama menyadari akan hal ini. Selanjutnya, ada catatan pemahaman yang keliru di masyarakat, dan ini yang tadi sempat kita singgung. Ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat
Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi jika pendapat yang kita ikuti itu benar, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Masya Allah. Ini salah satu di antara prinsip yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, dan ini merupakan pemahaman yang keliru. Sekarang, andaikan semacam ini benar, ya, andaikan semacam ini benar, kalau kita menjadi orang awam, artinya tidak paham tentang masalah agama, lalu mengikuti siapapun dianggap bebas tanggung jawab, maka jadinya kan begini ya, orang awam lebih afdol dibandingkan ulama. Loh, kenapa Pak? Karena orang ini gak mungkin dia nanggung dosa. Mau dia mengikuti pendapat apapun, pasti dia dapat pahala. Kalaupun keliru pendapat itu, dia gak nanggung dosa. Yang ini, dia menanggung semuanya. Sehingga kalau benar dia dapat pahala, tapi kalau salah, dia yang menanggung dosa, dirinya dan seluruh pengikutnya. Dan jelas, prinsip semacam ini tidak benar, karena dalam Islam tidak pernah diajarkan prinsip bahwa orang awam bebas dari hisab. Sekarang coba kita lihat. Subhanallah, jelas ini adalah pemahaman yang tidak benar. Ketika seseorang memilih pendapat atau taklid kepada seorang tokoh tertentu, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Lebih jauh lagi, orang yang memilih pendapat yang jelas salah dan menyimpang dari kebenaran, pasti akan menyesali perbuatannya di akhirat. Coba kita lihat dialog ini. Allah menceritakan dialog antara penduduk neraka atau penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim itu gigit jari. Ya. Kenapa dia gigit jari? Karena dia menyesal. Yaqul, dan dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu saya menjadikan jalan Rasul itu sebagai prinsip hidupku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku, yang aku ikuti apapun kejadiannya. Laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari az-dzikri, peringatan Allah. Ba'da id ja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadzula, dan setan itu tidak akan menolong manusia besok di hari akhir. Sehingga ketika dia menjadikan tokohnya, padahal tokoh itu tokoh yang menyimpang, sampai ada peringatan dia tinggalkan gara-gara ingin mengikuti pendapat tokohnya, kejadiannya kayak gini. Laqad adallani 'anidz dzikri. Dzikr di sini adalah peringatan Allah atau kebenaran. Ya. Dzikr di sini adalah kebenaran. Sungguh orang ini telah menyesatkanku dari kebenaran. Ba'da id ja'ani, setelah datang kepadaku kebenaran itu. Wa kana asyaitanu lil insani khadzula, dan setan tidak akan menolong manusia. Baik. Kita bisa lihat di sini penyesalan yang dialami oleh penduduk neraka pada saat dia menyatakan penyesalannya karena dulu mengikuti fulan, yang fulan ini dijadikan sebagai khalil. Khalil itu apa, Pak? Kerabat atau sahabat yang sangat dekat, yang sampai dia itu tidak ingin memisahkan diri darinya. Sahabat yang sangat dekat sehingga dia tidak mau terpisah darinya. Itulah khalil. Padahal khalil ini fulan, yang menjadi khalilnya ini laqad adallani, telah menyesatkanku. Ani dzikri, dari peringatan yang datang kepadaku. Sudah diberitahu itu tidak boleh, itu terlarang, perbuatan ini bertentangan dengan dalil yang sahih dan seterusnya.
tapi kan ini kata dai itu boleh, kata tokoh masyarakat itu boleh. Lalu dia pegangi itu. Dan dia pasrah bongkoan itu apapun diikuti terhadap apa yang diucapkan oleh orang ini. Nah, disebut oleh Allah dengan fulan karena tidak menyebutkan nama yang tertentu. Lam attakhidh fulan. Andaikan saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Masya Allah. Dan ini baru akan nampak ketika di yaumil akhir. Maka tidak benar kalau kemudian orang punya anggapan bahwa jika salah nanti akan menanggung dosa adalah tokohnya. Andaikan itu terjadi, maka tadi kami telah sampaikan bahwa jadi orang awam lebih baik daripada jadi ulama. Karena jadi orang awam kan bebas hisab, bebas apapun. Ketika mengikuti pendapat, dia tidak akan dihisab, karena dia ditanggung dosanya oleh ulamanya. Kalau ini benar, kita akan kasih motivasi kepada masyarakat. Jangan jadi ulama, lebih baik jadi orang awam, karena orang awam itu bebas dari hisab. Dan jelas ini pemahaman yang tidak benar.